Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cecep Partner Ndang Stone. Gimana Mas Cep? Berangkat tadi om tuh kemalaman nih. Waduh. Ini dari Cirebon langsung. Telepon langsung om. Bisa kita ngobrol-ngobrol ya? Bisa dong. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi sobat Gamestone. Kembali lagi bersama saya di channel CSNS. Assalamualaikum John. John, kemarin gue udah ngobrol bareng dengan Endang Stone. Dan kali ini gue akan ngobrol dengan Cecep CSNS. Mau tahu kita ngobrol apa? Tonton terus ya. Siapa tahu aja bermanfaat buat kita semua. Oke John. Om Cep, dari mana tadi? Biasa om. Udah jadi pengangguran sekarang mah. Pengangguran. Tapi enakan mana nih? Pengangguran sama dagang perakikan. Iya jelas lah om, kalau kita kan usaha itu pasti lebih bisa dicari lebihnya lah. Nah, untuk penghasilan pasti bisa dicari lebihnya dibanding ya buat saya yang kemarin kerja itu kan karena posisi kerja saya masih swasta lah. Kerja emang udah berapa lama jadi karyawan? Lama saya om. Sekitar 13 tahun saya. 13 tahun? Lumayan ya. Dari belum nikah tuh? Dari belum nikah, dari lulus SMA langsung kerja ya? Langsung kerja saya. Nah, kok bisa kenal sama dunia perbatuan? Kalau kenal bahasa kenal kan dulu pernah booming om ya. Pernah booming dan itu emang saya udah tahu, sering nganter juga kakak untuk belanja. Waktu itu daerah kota di Kesepuan. Belanja waktu itu ya sempat kakak juga waktu itu dia dapat zong om. Jadi prediksi bahwa bahan itu adalah bahan nyaman wulung, ternyata nyaman madu. Nyaman madu? Iya. Itu kan beda senternya. Yeah. Nah, kalau masih bahan besar kan di senter merah. Begitu dia udah jadi batu kan di senter madu dia. Nah, di situ. Tapi saya belum terjun ke dunia itu. Belum. Oh, masih nemenin kakak. Masih nemenin kakak. Ya, sempat saya bawa bahan yang dikasih kakak satu gumpalan itu saya jalan ke Majalengka lah, kurang lebih dari rumah itu jam setengah saya muter cuma untuk jual satu itu doang. Oh ya? Iya. Tapi laku nggak? Laku, karena memang waktu itu zamannya sih. Oh, zamannya. Iya. Oh ya, berarti tahun 2016-an? 14, 2014. Betul. Oh, itu belum mulai tuh? belum mulai, baru mengenal saja, baru mengenal. Awal mula saya tertarik om ya, waktu itu tertarik saya begini. Saya waktu itu butuh, ya jujur aja nih om ya. Ya jujur lah, masa nggak jujur? Butuh uang lah. Ya. Butuh uang waktu itu saya ke kakak. Saya minta 100, tapi saya nggak mau ngutang, nggak mau minta. Oh ya. Saya bilang gitu. Aneh katanya. Dikasih gambar batu saya om. Oh. Nah, ini jualin di mana, di Facebooknya kakak. Hari itu juga kejual saat itu tuh om. Oh ya? Ya. Selang berapa menit, 1 jaman lah kurang lebih, langsung kejual hari itu. Bisa ditransfer kan sesuai apa yang saya minta tadi. Habis besok uang, saya minta lagi, dikasih lagi sama kakak seperti itu. Alhasil suruh kakak, udah sini main aja sini, bawa satu kodi kan. Nah, saya bawa satu kodi. Sebelum saya bawa satu kodi, saya di sini. Kamu pasarin aja di YouTube katanya. Nggak mau bikin YouTube saya bilang. Kakak maksa bikinin YouTube saya. Makanya video pertama saya itu video kakak saya itu. Video yang di YouTube pokoknya kalau misalkan awal video yang dibuat itu video kakak saya. Bahkan akunnya juga yang buat kakak saya itu. Oh ya? Iya. Jadi saya itu dibilang terlanjur, ya bukan terlanjur karena saya pengen usaha juga kan. Alhasil dibukakan sama kakak saya usaha dan di situ saya ikut kakak kan. Mulai ikut kakak terus 3 bulan saya belum ada penjualan. Penjualan di hari itu aja. Jadi setiap saya butuh baru terjual itu batu. Tapi 3 bulan alhamdulillah YouTube sudah dilihat sama semua orang. Nah, baru naik tuh. Ngerasa enak tuh di situ tuh om. Dapat. Cuman baru berjalan berapa bulan
waktu corona tuh, COVID. covid. Nah cuma dari situ alhasil penjualan batu kan berkurang saat itu. Cuma saya coba bertahan lah, tetap tetap eksis walaupun seminggu upload hanya 1 atau 2 kali, bahkan 1 bulan upload 1-2 kali, tapi saya tetap eksis di batu. Oh, biar masih konsisten deh tuh Masih ya. konsisten. Biar konsisten. Iya, karena memang buat saya pribadi penghasilan di batu bisa membantu lah. Oke. Gitu. Ya sampai saat ini coba kakak lab kan, saya lihat perkembangan di lab ternyata bagus juga. Nah, saya ikut di lab. Saya di lab baru paling bulan Ramadan sampai sekarang, berarti berapa bulan ya? 3 bulan kan kurang Ya lebih. sekitar gitulah. 3 bulan 4 bulan ya. Nah, disitulah saya ketemu Om, kenal sama Om juga. Coba-coba. Oh ya, itu berarti pas bulan puasa atau habis lebaran? Habis puasa itu seminggu lagi mau puasa, seminggu mau lebaran. Nah saya mulai Mulai live. Di situ saya mulai nekat dari situ. Cuman untuk keluar kerja juga saya nggak usah tidur 3 hari Om. Oh ya? Iya. Kenapa? Ya karena jelas kalau karyawan itu kan saya harus meninggalkan yang namanya penghasilan tetap. Iya. Sedangkan usaha kan kita harus berpikir berputar terus. Iya. Nggak ada berhentinya untuk itu kan. Iya. Cuman karena memang di situ saya punya artinya saya ingin lah gitu kan, ingin yang rasanya merubah nasib lah, pilihan. Jadi saya harus memilih antara karyawan atau mau usaha gitu. Susah lah Om ninggalin yang sudah karyawan kan. Apalagi kita kerja udah ya bisa dibilang puluhan tahun lah. Ya serunya saya di sini itu karena menambah silaturahmi. Saya jujur Om belum pernah merantau. Oh ya. Saya belum pernah merantau yang namanya jangan jauh-jauh lah, ke Jakarta aja saya belum pernah. Makanya kalau ada yang ngajakin saya ke Monas itu saya sedang. Ntar yang ke Jakarta saya ajak ke Monas. Ya. Karena ini jujur aja ya, kalau bilang merantau itu sejarah. Jadi di sini di Batu selain kita hobi juga, jadi saya jadi suka hobi jadi. Iya. Nah, maksudnya jadi hobi. Kalau nggak pakai itu kayak ada yang ketinggalan rasanya di Batu. Iya sih. Ya memang kalau di YouTube sih emang saya udah 3 tahun, cuma di live memang baru 3 bulan sih. Oh 3 bulan ya. Baru 3. Nih kenapa sih? Bener deh. Kenapa milih hobi suka-suka? Karena saya pikir saya 3 tahun bikin YouTube, saya live sekarang gitu kan, pelanggan saya yang sudah ada kemana kan gitu. Jadi ibaratkan saya tuh uji coba atau uji nyali, plus juga itu promo saya dari persaingan perdagangan yang ada lah. Karena kalau misalkan yang tadi saya pernah bilang sebelumnya saya sebutkan itu kan, kalau kita misalkan beli satu gratis satu pun kayaknya kurang untuk narik viewer gitu ya. Kalau di subscribe jujur saya jarang banget di live itu bilang Om subscribe dulu, itu jarang. Gitu. Ataupun like itu kadang juga ditegur dulu sama viewer saya, yang like dong, like dulu. Itu baru saya ikutan like Om. Nah itu gitu. Jadi saya lebih nyari itu viewer atau pembeli lah asalnya. Gitu. Jadi saya suka-suka supaya mereka tertarik dan lihat YouTube saya, terus juga nikmati barang saya seperti apa. Kalaupun nanti dia puas, dia bakalan gak lari balik lagi. Gitu. Tapi tetap karena itu jadi ciri khas saya, tetap gak saya hilangin lah pasti. Iya, benar. Terus dari Cirebon bawa barang nggak? Bawa batu kemarin saya belanja. Apa nih bawanya nih? Baca. Khusus bacaan sekarang Om. Wih. Iya. Ini kebetulan seratnya halus semua Om. Oh ya? Iya, pokoknya. Nah, ini dia Om. Jadi ini kemarin saya dapat bahan. Memang bahannya ini lumayan tinggi Om. Dia juga seratnya juga punya semua. Kita ambil contoh satu lah yang total ya. Kalau yang satu warna kita udah pasti tahu untuk kualitasnya. Nah ini seratnya dia cakep nih Om. Jadi kalau serat bubur dia identik di atasnya itu seperti ada berindil-berindil atau kapur lah gitu Om. Nah kalau ini dia aman, dia halus mulus. Nah di center pun dia halus. Ini kalau kata orang bilang serat santan. Serat santan. Nah, kalau kata senior saya bilang ini kelasnya kelas medium. Medium. Ya, kelas medium.
medium menengah ya. Jadi ada kelas standar, kelas medium, dan kelas haki. Haki. Nah, kalau ini mendekati haki yang ini Om. Iya. Nah, yang ini mendekati haki, tapi belum haki. Ini mendekati haki. Nah, dia udah mulai ngair, tapi belum giwang. Untuk serat pasti sudah enak. Udah plong. Iya bener plong. Tinggal ngairnya ya. Iya. Ngair, giwang. Tinggal ngair, tinggal. Tapi ini tanpa plat ya? Dia tanpa plat itu. Oh iya, ini tanpa plat. Ini cuman dari ringnya aja. Iya, karena ringnya handmade ini Om. Iya, handmade. Cerbonan. Tapi ini tanpa plat. Oh, ini Cerbonan. Ini khas Cerbonan nih Om. Oh. Ring Cerbonan, handmade Cerbonan dia. Nah, jadi pembuatnya asli dari Cirebon. Gitu. Jadi kemarin saya coba 3 batu untuk jadi Cirebon. Bagus nggak nih dinaikkan gitu kan. Menurut saya sih cakep sih. Bagus kok. Nah, ini yakin ini mau diobi suka-suka. Kalau ini karena kita modal tinggi, tapi kita tetap lihat juga ya. Iya. Lihat situasi dan kondisi nanti ya. Cuman kayaknya di BN dulu deh Om yang ini. Di BN dulu. Oh, yang haki mungkin BN ya. Ya, Flash deal ya. Flash deal. Kalau yang ini mungkin yang ring alpaka ya. Iya, itu pun kayaknya OB-nya harus ada, nggak suka-suka. Iya. OB boleh, ada. Beatnya suka-suka boleh, tapi nggak suka-suka yang 1.000, 2.000. Oh, mungkin 10.000, iya. 20.000, ya kan? Iya. Minimal 10.000 lah. 10.000. Itu masih bisa nutup ya. Iya. Karena menutup kerugiannya itu juga sih. Betul. Terlalu tinggi kalau nggak misalnya ngikutin OB suka-suka. Tapi kalau udah viewersnya benar-benar suka, pasti dia akan nge-beatnya tinggi. Betul itu. Itu ketolong sama itu ya? Iya, kalau misalkan viewer saya yang sudah merasakan batu saya sebelumnya, pasti dia, ya namanya kita pedagangnya, ada rezekinya, semoga aja nanti bisa naik walaupun kita suka-suka. Sebenarnya ini juga waktu-waktu pasti saya nekatin coba suka-suka, karena suka-suka uji nyali saya Om. Iya benar. Uji nyali saya gimana? Karena itu kalau misalkan saya bisa naik di angka yang saya mau, artinya konsumen saya atau pembeli saya itu puas dengan barang saya. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya sekedar naik setengah atau gimana, ada 2 kemungkinan kalau kayak gitu. Kemungkinan akhir bulan bisa jadi. Kemungkinan bulan, ya. Tapi yang saya khawatirkan dia kurang puas dengan batu saya. Gitu aja sih. Tapi itu kemungkinan. Dia udah suka-suka ya tetap kemungkinan sih. Tapi jujur nih, saya beberapa ada lah ya beli sama Om Cep ya kan. Iya. Tapi Om Cep tuh care loh sama pelanggan. Oh iya. Ya mungkin Om Cep nggak merasa kali ya. Sampai dipresain, Om maaf Om, batunya saya cek dulu ya, saya jemur dulu, kalau misalnya ada kapurnya Om cancel aja nggak apa-apa. Oh itu saya suka loh. Iya. Mungkin itu yang dirasain juga kali sama viewersnya. Iya. Om Cep kali ya. Karena dari dulu Om, setiap saya ingin mengangkat batu yang akan saya jual itu pasti harus saya jemur. Oh gitu. Pasti saya jemur dulu. Termasuk ini. 15 menit nggak keluar kapur saya nggak puas. Setengah jam nggak keluar kapur saya nggak puas. Taruh di teras, sudah dingin, saya taikin lagi, saya panasin lagi. Kalau udah bener-bener yakin enak, baru saya jual. Dan saya berani, nggak suka balikin. Gitu. Makanya saya bilang orang suka-suka saya bukan berarti sesuka saya. Yang penting diterima, suka, nggak suka balikin. Oh gitu prinsipnya ya. Iya. Suka diterima, nggak suka balikin. Beatnya boleh suka-suka, yang penting yang beli mesti suka dulu. Tapi terlepas dari yang namanya suka dengan ring Om. Oh. Karena ada juga yang Om saya nggak suka dengan ring, itu nggak bisa. Karena saya udah sepilkan ukuran ring dengan dimensinya pun kan. Nah itu kalau misalkan retur karena kebesaran ringnya atau kekecil ini itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan garansi untuk batunya, ternyata batunya yang saya bilang misalkan kapuran tapi no minus, yang datang ada minus, nah itu balik. Oke. Gitu sih.
Oh iya, iya. Bener sih karena udah ditampilkan ya jenis Ringnya. ringnya, Betul. size ringnya. Seserinya. Nah, macamnya kebesaran kan, ya udah tolong ditambahin aja untuk resize. Agak kecilan ya tolong tambahin aja untuk resize. Ah, Ya. paling saya bantu untuk riset. Iya. Gitu. Terus selama ini pernah ngalamin yang dimarah-marahin sama pembeli atau viewers? Sering, Sering. sering, Weh? sering. Makanya saya paling takut yang namanya di komen. Oh. Dari situ kenapa saya harus jemur dulu batu saya cek dulu bener-bener batu satu persatu. Hah? Saya paling takut di komen Oh. gitu, terutama ya yang terakhir saya di komen. Sebenarnya orangnya enakan om, kebetulan bayarnya saya dapat bayar yang enakan. Saya dulu 3 tahun itu kan main di Bacan. Ini mah saya bicara pengalaman aja ya. Iya. Nah, saya itu coba main di Permata om. Oh. Iya. Dan ternyata hasilnya itu bukan batu. Iya. Itu sudah itu untungnya orangnya, maksudnya pembelinya om, dia mau maklumi gitu kan. Coba kalau enggak, Iya. ya kan, mungkin bisa minta 10 kali lipat dari harganya kan. Iya. Itu pun saya nggak akan nyalahkan. Iya. Itu yang saya takutkan. Iya. Dan ini terakhir, alhasil di batu saya turun kan nggak saya jual lagi. Iya. Gitu sih. Tapi dengan syarat ada memo ya. Dengan syarat tetap ada memo. Tapi kalau untuk bacaan di sini saya jamin 100% ya, walaupun kuliah ini mau karena saya udah main bacaan udah lama juga sih. Iya. Emang dikenalkan sama kakak juga awal mula bacaan sih om. Udah saya coba dari Cirebon ke sini, ini kan tempat kakak yang Indramayu, Heeh. bolak-balik kepanasan, aman kapur. Iya. Saya suka dulu kalau kerja saya suka pakai. Kalau dia naik kapur jelek. Ini saya nggak bawa sih ya, nggak bawa om. Yang kapuran saya simpan di rumah. Oh iya. Yang kapuran saya simpan di rumah, nggak saya jual lah. Intinya kalau yang kapuran, ibaratkan ya itu ya sudah lah, yang penting biar saya aja lah. Hasilnya nggak, jangan lah. Iya. Kecuali memang udah saya sepilkan, om ini ada kapur dan dia mau Iya. ijab kabulnya sesuai ya, baru saya kasih. Dan minus balikin. Barang KW balikin. Balikin apalagi. Tapi memo. Memo kalau KW memo. Nah. Jangan kata orang om. Jangan kata orang. Iya. Kadang-kadang orang-orang beli, om kata teman saya ini palsu, nah itu saya nggak terima. Dan ingat, jangan dibakar ya, jangan dibakar. Semua batu selain bacan ya, dibakar itu pasti akan meletus. Betul. Apalagi dibakarnya lama-lama, kecuali kalau dibakar sebentar-sebentar nggak masalah. Betul. Gitu. Kalau lama-lama. Kalau ini ya memonya diganti. Kecuali kalau memonya nggak diganti, ya kan? Iya. Ya kan? Iya betul. Harga batu yang dibalikin, harga memonya dibalikin. Nah, itu John, jadi jangan takut John. Tapi betul tadi om dibakar, saya udah 2 om. Pengalaman saya waktu pertama dibakar. Saya belum paham batu lah. Masih jalan 1 tahun kalau nggak salah. Itu bagus kristal batu om. Batu gulau itu. Iya. Iya bacan gulau. Dia bakar. Dia ngakunya jatuh pecah. Iya. Bukan apa, pengirimannya nggak bener, pecah segala macam. Sedangkan saya waktu itu masih pakai tempat cincin om. Oh iya. Itunya nggak pecah, batunya pecah, kan aneh om. Aneh. Cuman saya nggak paham kan. Waktu itu saya masih ikut kakak. Kata kakak ya udah retur aja. Retur kan. Dilihat kata kakak ternyata dibakar itu. Saya dibohongin. Cuma apa lah ya, bohongin ya. Aman. Oh saya dibohongin kayak gitu nggak sedikit om. Di rumah saya ada yang main kayak gini om. Ada yang main kayak gini. Bahan waktu itu harga 300. Dia bilang nih saya DP-in dulu 50, ntar sampai sekarang om. Weh? Iya. Orangnya hilang tak kemana. Ya banyak lah ketipu-ketipu kayak gitu. Di online om kirim batunya dulu gitu kan, ntar saya bayar. Ya setelah datang baru setengah. Nah itu banyak lah kayak gitu. Cuman saya nggak mau lah membalas. Iya, nggak apa-apa, itu ikhlasin aja. Lumayan ntar tuh buat kita di masa depan. Iya. Mungkin dengan begitu saya bisa panjang juga sampai sekarang. Pasti dibalik lagi kok rezekinya. Iya. Ya pengalaman lah. Iya. Walaupun saya penjual juga pasti tertipu mah. Kalau kata kakak, tenang. Masih banyak omku. Ya kalau kata orang mah
usaha kok ikut-ikutan kakak gitu kan. Nah, saya sama kakak saya itu dari dulu itu nempel om. Iya. Dari kecil itu nempel. Kakak saya kalau mancing, percaya nggak percaya om, mancing ikan. Kalau saya nggak ikut nggak akan dapat. Coba tanya. Tapi kalau saya ikut dia dapat. Sayanya nggak dapat. Tapi kakak saya dapat. Tapi kalau saya nggak ikut dapatnya 1, 2 om. Tapi kalau saya ikut bisa sampai 25 ikan, 30 ikan. Sampai kakak saya bilang, ikut kamunya lah, nggak dapat tanya. Dari dulu itu, dari dulu. Dan bukan hanya di sini aja, usaha apapun. Dulu konter sama. Kakak saya konter, saya ikut konter. Itu sih, jadi emang udah terkat dari lahir. Tapi mantap loh. Om Cep sama Om Dang tuh kekerabannya tuh benar-benar ya deket, adik kakak. Kan nama saya juga CSNS. Iya. Cecep Suryadi Ndang Stun kan. Iya. Ndang Suwardi sih sebenarnya. Oh, Ndang Suwardi karena dia yang ngasih pintu ya, yang Iya. bukain pintu. Ibaratkan iya emang membukain pintu, bukan ibaratkan dia kakak saya bukain pintu. Gitu. Sebenarnya saya minta uang sih om waktu itu kan. Awal mula saya di sini kan saya minta uang, tapi nggak mau minta. Ngutang nggak mau ngutang, tapi mau uang. Dikasihnya gambar batu om, bayangin om. Saya juga bingung pas itu batu ngapain. Nah kan om ya, Iya. nih saya jualin. Saya nggak tahu om itu namanya apa, batu apa, ini gimana cara jualnya saya nggak tahu. Udah posting aja, posting. Ada yang nanya ini saya ke kakak, ini ke kakak. Ali kejual itu, nggak ada sejam kayaknya. Iya, dua. Berarti memang udah jalannya kali ya. Iya, itu emang jalan ya bisa dibilang emang dari ya nggak tahu emang dari dulu kali ya. Iya, gitu. Jadi emang dari dulu gitu lah, dari dulu lah kita kalau ya, nyari apa-apa barang om, kalau misalnya nggak barang nggak dapet. Tapi pendapatan sekarang gimana? Udah enak belum? Alhamdulillah lah om. Ya karena orang usaha itu kan emang udah lebih baiknya kan usaha. Tapi bukan juga saya bekerja seperti gimana, bukan om ya. Karena memang saya aja pekerja mau keluar aja butuh pemikiran yang matang. Mau resign aja kayak rasanya itu sempat ditahan sih sama atasan juga, ada tunggu setahun lagi cuman saya itu saya cuma kuat sebulan pak, sebulan aja pak. Saya jujur aja kalau misalnya bicara om ditawarin saya sampai udah kamu naik grade. Nah itu cuma saya bahan pertimbangan. Naik grade berapa nih bedanya nih, ya kan, per bulan sama sekian, sama sebelumnya sekian gitu. Saya pikir kan usaha sekian, udahlah usaha aja. Ya kita mulai live ya. Kalau nggak kemalaman kita lihat ya, nanti coba saya tanya Jam 10.17 kemalaman. malaman ya. Iya. Oke. Besok lagi deh kayaknya kakak yang live dulu, saya stoknya masih kosong, cuma ada bacan. Oke lah John. Siap. Nih, jangan lupa ya John, Om Cep, jangan takut John sama kualitas batunya John. Pembuktiannya ada John ya di konten gua sebelumnya, Ya. yang perbandingan. Dan kalau bisa cari bahan, jangan yang besar juga, tapi yang berkualitas. Berkualitas. Itu jangan lihat tim besar kalau belum berkualitas buat apa? Iya. Capek nih areanya. Oke John, pas lo. Terima kasih sudah menonton, sudah belanja ya, sudah percaya terhadap channel saya Cecep Games Tune dan Om Panda Sekut. Banyak-banyak saya terima kasih kepada Om Panda Sekut atas kerjasamanya. Semoga omku di sana selalu sehat dan selalu diberikan rezekinya omku. Saya tutup hari ini, saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Aha, gimana menurut kalian obrolan gua dengan Cecep CSNS? Tulis di kolom komentar ya John. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.